Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 9 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, untuk kami berbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2022 berjudul Segenap Hati. Ayat inti terdapat dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Pelayananmu dalam pekerjaan Tuhan harus lebih tulus, sepenuh hati, dan serius. Anda tidak dapat menyempurnakan karakter Kristen dengan melayani Tuhan ketika engkau merasa ingin melakukannya atau mengabaikannya di waktu yang lain. Dikutip dari Testimonies jilid 4 halaman 215. Mereka yang pergi keluar dalam semangat Tuhan, mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran, tidak akan menganggap pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Mereka ditugaskan dengan pekerjaan sebagai penatalayan Tuhan, dan mereka akan menjadi lebih bersemangat saat mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Merupakan pekerjaan yang menggembirakan untuk membuka kitab suci kepada orang lain. Pemuda dan pemudi harus dididik untuk menjadi pekerja di lingkungan mereka sendiri dan di tempat lain. Biarlah semua menetapkan hati dan pikiran mereka untuk menjadi cerdas sehubungan dengan pekerjaan yang saat ini yang melayakkan mereka agar memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang paling sesuai untuk mereka. Banyak orang muda yang telah memiliki jenis pendidikan yang tepat di rumah harus dilatih untuk pelayanan dan didorong untuk mengangkat standar kebenaran di tempat-tempat baru dengan pekerjaan yang terencana dengan baik dan setia. Saat mereka menyatukan pekerjaan mereka dengan para pekerja yang lebih tua dan menggunakan energi masa muda yang ada pada mereka untuk tujuan terbaik, mereka akan mendapatkan penyertaan malaikat sorgawi, dan bekerja bersama dengan Tuhan adalah hak istimewa mereka untuk bernyanyi, berdoa, dan percaya, bekerja dengan bebas dan berani. Dikutip dari Testimonies jilid 9 halaman 118 dan 119. Kita harus menyerahkan diri kita kepada pelayanan akan Allah, dan kita harus berusaha untuk menjadikan persembahan itu sesempurna mungkin. Diambil dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 416. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan bekerja dengan segenap hati, Roh Nubuat menjelaskan dalam Lift Him Up halaman 173 paragraf 2 yang berkata, kehidupan Kristus sejak tahun-tahun awalnya adalah kehidupan dengan aktivitas yang sungguh-sungguh. Dia hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia adalah anak Allah yang tak terbatas, namun dia bekerja sebagai tukang kayu dengan ayahnya, Yusuf. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya.
Yesus sendiri bersaksi dalam Yohanes 6 ayat 38 yang berbunyi, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dan Yesus melakukan kehendak Bapanya dengan segenap hati. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam suratnya nomor 8 tahun 1912 paragraf 8. Berkata, "Apapun yang tangan Anda temukan untuk dilakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan." Kristus melalui teladan duniawinya telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat melakukan ini. Dia telah menunjukkan kepada kita jalan hidup yang sebenarnya. Yesus bekerja dengan sepenuh hati, dan karenanya Yesuslah teladan kita dalam bekerja dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya agar dapat bekerja dengan sepenuh hati seperti Yesus? Testimonies for the Church volume 4 halaman 215 paragraf 2 menyatakan, "Disiplin diri Anda untuk mati terhadap diri sendiri, untuk menundukkan kehendak Anda kepada kehendak Kristus." Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya. Demikian juga dengan kita. Kita bekerja bukan untuk melakukan kehendak kita, tetapi melakukan kehendak Kristus. Dan bila kita melakukan kehendak Kristus, maka itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa yang Yesus lakukan? Kehendak Bapa yang Yesus lakukan adalah mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran, menarik jiwa kepada Yesus. Inilah kehendak Bapa yang Yesus lakukan, dan ini juga kehendak Yesus yang kita harus lakukan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 306 paragraf 2. Mereka yang pergi keluar dalam semangat Tuhan mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran tidak akan menganggap pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Kata semangat Tuhan seharusnya diterjemahkan menjadi roh guru. Master dalam Alkitab adalah Yesus dan umumnya diterjemahkan menjadi guru. Jadi, kalimat dalam bahasa Indonesia seharusnya berbunyi, mereka yang pergi keluar dalam roh guru mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran. Siapakah guru yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Guru yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran. Jadi, yang kita butuhkan adalah rohnya Kristus dalam melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Karenanya Roh Nubuat mengingatkan kita dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 287 paragraf 1. Ingatlah bahwa Yesus bukan hidup untuk menyenangkan dirinya saja, dan engkau patut menjadi seperti Dia. Jadikanlah hal ini suatu prinsip dalam agamamu, dan mintalah kepada Yesus untuk menolong engkau. Yesus hidup penuh penyangkalan diri. Yesus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya dengan segenap hati. Nah, teladan hidup Yesus ini, Roh Nubuat nasihatkan untuk menjadi prinsip dalam agama kita. Dan untuk melakukannya, kita dapat meminta pertolongan dari Yesus. Mintalah Yesus untuk menolong kita. Bagaimana caranya? The Youth Instructor tanggal 30 Januari tahun 1884 paragraf 5 menyatakan, "Saya mengarahkan Anda, sahabat-sahabat muda yang terkasih, kepada Yesus. Saya menyerahkan Anda kepada kasih karunia-Nya. Dia mengundang kepercayaan diri Anda. Dan jika Anda mempercayainya dalam kesederhanaan iman, Dia akan datang ke dalam hati Anda dan tinggal bersama Anda, dan akan menjadi bantuan yang selalu ada di setiap saat bagi Anda." Inilah caranya Yesus membantu kita agar kita dapat hidup sama seperti Yesus hidup, yang tidak mencari kesenangan diri sendiri,
yang melakukan kehendak Bapanya dengan segenap hati, yaitu dengan datang ke dalam hati kita dan tinggal bersama kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Wahyu 3:20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Bagaimana caranya Yesus masuk dalam hati kita? Science of the Times, Mei 26 tahun 1881, paragraf 10 menjawab, ketika Kristus berdiam di dalam hati, rohnya akan dinyatakan dalam hidup. Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Inilah roh guru yang kita perlukan untuk pergi keluar dalam menjangkau jiwa-jiwa dengan kebenaran. Roh guru inilah yang kita perlukan agar pekerjaan menarik jiwa menjadi menyenangkan dan menarik. Roh guru inilah yang menjadikan kita bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karenanya, serahkan hati kita kepada Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, agar oleh kehadiran rohnya, kita diubahkan menjadi hamba-hambanya yang bekerja dengan segenap hati dalam menjangkau jiwa-jiwa kepada Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini, untuk kami bekerja dengan segenap hati, sebagaimana Kristus bekerja di dunia ini. Dia turun dari sorga bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan Yesus melakukan kehendak Bapanya dengan segenap hati, yaitu untuk mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami pun bekerja dengan segenap hati untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya dengan kehadiran roh Kristus kami mampu untuk mencari jiwa dan menjadikan pekerjaan itu menyenangkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.